Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu hari lagi, Pak Prabowo sudah akan dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dan beberapa hari terakhir, Pak Prabowo juga sudah memanggil mereka-mereka yang akan mengisi kursi kabinetnya. Dan bagaimana tanggapan netizen? Ternyata mendominasi dari orang-orang yang sudah menjadi menteri di era Pak Jokowi. Sehingga netizen menyebutnya sebagai kabinet Fufu Fafa. Langsung saja kita saksikan. Saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka, alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Misalnya kalau dikatakan, apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini sih menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Sampai 16 ya, menteri Pak Jokowi itu masuk di dalam anggota kabinet gitu. Sehingga dengan begitu, 17. bahkan sekarang 17 gitu ya. Anggota kabinet artinya hampir setengah ya, hampir ya. Lebih ya. 17 itu sudah setengah. Iya. Belum dihitung Pak Prabowo-nya dan Lebih dari setengah anggota kabinet Pak Jokowi itu kemungkinan masuk ke dalam struktur kabinetnya Pak Prabowo. Apa artinya? Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya, gitu menurut saya. Oke. Pak Prabowo itu sekarang harus dilihat dalam konteks Jokowi periode ketiga. Sebetulnya yang berkuasa ini sekarang adalah Jokowi, yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Representasi Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah mengapa saya sejak dari awal mengatakan ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo, karena yang muncul sekarang ini bukan Pak Prabowo-nya gitu loh. Bukan, kan bayangan kita sebagai pemimpin yang tadi Noel katakan tegas, keras, nggak kelihatan nih di dalam penyusunan kabinet. Bingung deh sama Prabowo. Katanya mau cari menteri teknokrat, tapi yang dipanggil Zulhas lagi, Bahlil lagi, terus segala caimin. Apa sih dasar pemilihan mereka, bro? Selain karena mereka ketua partai? Gak tahu gua, soalnya kalau dibilang kompeten kayaknya nggak juga. Dari Zulhas deh. Waktu jadi menteri kehutanan, berapa banyak coba kerusakan dan alih fungsi hutan? Sampai dimarahin Harrison Ford loh dia. We were in Tesanilo Tesanelo. National Park. Oke. It's not funny. Iya. It's not funny. Lah, waktu itu aja pernah kan bagi-bagi minyak murah sambil kampanyein anaknya? Menteri Perdagangan loh padahal. Sih, nggak kompeten kan? Dari kehutanan ke perdagangan. Tahulah kenapa jadi menteri terus. I see. Terus menurut lu, Bahlil kenapa? Selain karena istilah Raja Jawa. Bahlil. Dari statement Raja Jawa aja, mestinya udah tahulah dia kerja untuk siapa. Belum lagi statement ngawur yang lain. Aduh, nggak banget deh. Kalau Caimin mah istilahnya di mana orang berjaya, di situ dia ngekor gitu lah ya. Makanya gue pikir cukuplah mereka ini jadi ajang bagi-bagi kuenya Pak Jokowi. Nggak usah lagi di zaman Prabowo. Mungkin Prabowo juga takut bro kalau nggak bagi-bagi kue. Secara kan mereka ketua partai. Bener juga, ntar kalau ditinggal pergi, hancur keharmonisan koalisi. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh Presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. Sejarah sistem presidensial mana yang 50% isi kabinet presiden sebelumnya ditransfer kepada presiden yang akan datang? Beri saya nama. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil presiden terpilih? Sangat tidak percaya diri. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri
dalam sistem presidensial Amerika. Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabinet. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Hancur apa yang tidak negara ini. Sekelas Raffi Ahmad, Gus Miftah juga akan menjadi menteri. Yeah. Salah satu raja judi online akan menjadi menteri dari seorang Prabowo. Salah satunya ya. Hebat kan negara ini. Aku udah teriak-teriak nih kemarin, ya kan? Uang perjudian online akan dipakai untuk pemilu 2024. Sekarang timbal jasa. Apa yang terjadi timbal jasanya? Salah satu calon menterinya Prabowo, raja judi online. Deng 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 deng. Anak buahnya akan menyalonkan diri di Jawa Tengah. Yakin Sambo ada di penjara? Saya nanya nih, yakin nggak? Saya nanya ya, yakin Sambo di penjara? Sambo CS ada di penjara? Bisa aja jalan-jalan. Statusnya aja di penjara. Bisa aja dia tinggal di Singapura. Bisa aja dia tinggal di ini. Ya kan? Sambo itu anak buahnya si Raja Jawa. Makanya saya ngejar sana sini. Faktanya apa ya? Ya. Selaras. Pembaruan macam apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan Pak Prabowo dengan tawaran atau figur 17 orang ini? Tentu saja di 17 orang ini ada banyak orang yang berprestasi. Saya bisa menyebutkan beberapa orang dari 17 orang itu tadi. Kalau kita kemudian mencoba ingin melakukan pendekatan dan mengatakan gini, jangan disamaratakan dong. Kan mungkin saja ada 17 orang itu yang memang berprestasi. Oh iya, saya setuju saya. Tapi kan juga kemudian dari 17 orang itu ada orang yang bermasalah. Saya tidak ragu-ragu menyebutkan kata bermasalah itu. Kinerjanya kita bisa lihat bahwa kemudian ada bantahan. Masa kemudian tidak ada bantahan? Yang lebih parah lagi kemudian kalau ada orang yang disebutkan berulang-ulang di meja atau di ruang persidangan korupsi. Tapi kemudian juga dipanggil. Maka kemudian kita bertanya-tanya, katakanlah dalam agenda korupsi. Pak Prabowo itu mengatakan gini, hati-hati aku akan kejar sampai Antartika. Nah, pada bagian ini kemudian wajar kalau kemudian orang mencoba untuk mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kabinet ini. Maka saya tidak punya juga bantahan yang cukup untuk mengatakan bahwa ada faktor Pak Jokowi di situ. Nah, maju lebih jauh. Apakah salah kalau kemudian ada faktor Pak Jokowi di situ? Oh, pada bagian ini tentu saja saya tidak cukup capable untuk menilainya dari sudut kekuasaan, sebab itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Itu terserah dia mau pakai atau tidak. Tapi kan ini ruang publik. Boleh dong kita sedikit memberi masukan. Bahkan sebenarnya kalau tidak salah hari ini, tadi saya baca berita, Pak Mahfud itu sudah mengeluarkan pernyataan, Mahfud MD maksud saya, mantan Menko Polhukam itu mengatakan, Pak Prabowo itu kalau bisa jangan memakai menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu satu hal. Pak Jokowi. Monggo silakan Pak Mahfud MD bersikap seperti itu. Tapi saya ingin meneruskan apa yang saya sampaikan tadi. Lantas di mana sebenarnya titik perubahan dan atau langkah percepatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini? Saya tahu agenda topik kali ini sebenarnya lebih jauh, saya yakin
di teman-teman di redaksi di ILC di belakang itu, Andri dan Titi mungkin ini mengatakan gini, sehat nggak sih sebenarnya kalau kemudian masih ada cawe-cawe bekas pemerintahan kepada sebuah pemerintahan yang kita harapkan melakukan percepatan untuk itu. Biarkan nantinya Ferry dan Adi yang menjelaskan itu. Tetapi dari sudut pandang politik, pertama saya memberikan permakluman, mungkin ada negosiasi di dalamnya, tapi pada sisi yang lain orang akan bertanya, lah terus agenda-agenda yang dikampanyekan itu bagaimana formulanya? Apakah ini strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, saya orang yang setia. Saya tidak akan tinggalkan orang. Monggo silakan bekerja. Tetapi 1 tahun yang akan datang, atau mungkin 2 tahun yang akan datang, nggak tahu saya. Saya dengar ada malah angka 7 bulan ya. Kalau kemudian ternyata seluruh target-target pemerintahan saya Anda tidak capai, maka siap-siap orang menyebutnya sebagai reshuffle. Nah, pasti kalau begitu ceritanya tuh, maka salam logika. Guys, akhirnya gua menemukan kata atau julukan yang tepat untuk menamai kabinet Prabowo Gibran kali ini. Apa itu? Yaitu kabinet balas budi. Karena apa? Ya, karena dalam kabinet ini ada Budiman Sujatmiko, ada Budi Ari, ada Budi Santoso, ada Budi Sadikin, dan Budi Gunawan. Terakhir ada Budi Haikal. Itu mah bukan Budi tapi Babe Haikal. Artinya tahun 2024 ini adalah tahunnya si Budi. Gimana? Setuju? Kita coba lihat menteri-menteri yang dipanggil calon menteri ya. Dan ini lucu, ada kata-kata dari Said Didu yang mengatakan begini, setelah kabinet Fufufafa, setelah melihat calon menteri yang dipanggil oleh presiden terpilih sampai malam ini yang ternyata didominasi oleh menteri kesayangan Jokowi, Jokowi, mungkin lebih sempurna kalau nama kabinetnya adalah kabinet Fufufafa. Luar biasa ya. Ya, sahabat sekalian, kabinet Fufufafa ya. Sekali lagi memang ada apa ya? Kok kelihatannya Prabowo tunduk sekali kepada Jokowi. Karena nama-nama yang kemarin pernah saya sebut di demo misalnya di depan di depan KPU, lalu juga pernah dianalisis dan lain sebagainya, dipanggil semua menteri-menteri kesayangan Jokowi. Satu-satunya yang tidak dipanggil cuma Budi Aris Setiadi. Dan ini ya barangkali Prabowo nggak bisa negosiasi dengan menteri ini karena kesetiaannya kepada Jokowi ya. Tapi coba kita lihat menteri lainnya ya. Jadi saudara sekalian, yang paling jelas itu adalah menteri yang dititipkan oleh Jokowi, masuk semua. Saya kan pernah menyebut misalnya Kapolri. Kalau Kapolri kan tidak perlu dipanggil kalau dia tetap dipertahankan jadi Kapolri. Kemudian Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Erick Thohir ya pernah disebut juga Menteri BUMN. Bahlil ya, Menteri Investasi sekarang Menteri ESDM, Pratikno Mensesnek. Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR BPN, bahkan sekarang mau jadi menteri orang Raja Juli ya. Jadi sahabat sekalian, kita berpikir ya ada 3 momen yang perlu kita pikirkan. Pertama adalah pertemuan makan malam antara Prabowo dan Jokowi. Kemudian kunjungan Prabowo ke Solo dan pengumuman sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober, pemanggilan menteri-menteri. Ya kan? Karena biasanya pemanggilan itu kan dilakukan setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan kan sebenarnya sah saja, tapi ini belum pelantikan. Dugaan saya adalah Jokowi ingin diyakinkan bahwa menteri-menteri titipannya itu dipanggil. Karena kalau seandainya setelah tanggal 20 tongkat komando sudah di tangan Prabowo, dia perintahkan tangkap aja bisa ya, Jokowi ya. Karena itu dia ingin pastikan bahwa Kapolri masih orang dia, ya menteri ini masih orang dia dan lain sebagainya. Dan yang paling penting Fufufafa itu tidak gagal dilantik ya. Jadi saudara sekalian, terlihat betul kalau Prabowo Subianto nurut sama Mulyono atau Jokowi atau Raja Jawa.
terlihat dari nama-nama yang sudah dipanggil ke Kartanegara oleh Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih Indonesia, dan insya Allah besok beliau akan dilantik menjadi secara resmi sebagai Presiden Indonesia. Menteri-menteri yang sudah dipanggil memang mendominasi di mata publik orang-orang yang diduga sebagai titipan Pak Jokowi, dan ini adalah orang yang sama sebagai menteri di posisi yang sama memang di era Pak Jokowi di periode kedua ini. Itulah menjadi sorotan bahwa dominasi dan juga pengaruh Pak Jokowi sangat terasa di penentuan siapa-siapa yang akan mengisi kabinet-kabinet Pak Prabowo ini. 16 orang adalah menteri Pak Jokowi dimasukkan ke dalam bakal menteri Pak Prabowo, dan kita lihat ke depannya apakah permainan Pak Jokowi ini akan terus mendikte Pak Prabowo, ataukah ini adalah permainan seni politik yang indah dari Pak Prabowo mengiyakan semua apa instruksi, apa permintaan dari Presiden Jokowi yang berakhir jabatannya sampai hari ini, atau nanti setelah Pak Prabowo dilantik dan berjalan mungkin beberapa bulan, Pak Prabowo akan merombak kabinet-kabinet itu dan akan menyingkirkan titipan-titipan Pak Jokowi. Dan itu setidaknya beberapa pengamat sudah memprediksi itu. Kalau tidak, memang dominasi pengaruh Pak Jokowi memang luar biasa. Tapi ini juga menarik kita nantikan ke depannya, karena ini juga disinyalir orang-orang yang dititipkan ke Pak Prabowo oleh Pak Jokowi ini adalah untuk menjaga anaknya Gibran sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Pak Prabowo. Tapi siapapun nanti, bagaimanapun Pak Prabowo adalah orang-orang yang ahli strategi. Kita berharap betul-betul mampu menempatkan orang-orang yang profesional, orang-orang yang memang hanya mengabdikan dirinya untuk memajukan republik ini, mensejahterakan rakyat ini. Karena ada sebuah ungkapan, sebodoh-bodoh bawahan, kalau memiliki pimpinan yang cerdas, yang baik, maka bawahan itu akan bekerja dengan baik. Tapi sepintar-pintarnya bawahan, kalau memiliki punya atasan yang bodoh, maka yang pintar bawahan itu pun akan bekerja dengan tampak bodoh seperti pimpinannya itu. Itulah kita harapkan dan mendoakan bersama bagaimana Prabowo ke depannya bisa menjalankan roda pemerintahannya sebagaimana pesan beliau bahwa tidak ada lagi cita-cita yang dia harapkan kecuali melihat republik ini semakin baik, melihat rakyat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Demikian, terima kasih.